Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Oke ya. Tetap full senyum masih ya, jangan sedih-sedih dengan keadaan kripto yang seperti ini. Ingat masuk hari weekend keadaannya pasti berdarah-darah ya. Memasuki hari kerja mungkin hari Selasa udah mulai terlihat recover lah. Semoga saja teman-teman ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini tetap secangkir kopi teman-teman tidak boleh luput ya. Kenapa saya sering bilang sekali secangkir kopi sebagai jargonnya Bang Kumis ya kan, secangkir kopi. Karena saya penikmat kopi sebenarnya, walaupun nggak membeli kopi di perhotelan ya, nggak beli kopi di Starbucks dan sebagainya, cuman kopi kapal api ya kan. Kopinya saya minum, apinya saya buang gitu teman-teman ya. Oke, tetap ya, di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk market cap secara overallnya masih di area 1,4 triliun ya, 1 triliun 40 billion lah ya, tepatnya di area situ. Untuk Bitcoin dominance masih terlalu tinggi teman-teman ya, karena di sini banyak sekali yang bertanya, Bang kenapa sering nyenggol Bitcoin dominance? Apa hubungannya dengan perkembangan altcoin? Apa hubungannya dengan kripto-kripto? Bitcoin dominance ini adalah dominasi keadaan cryptocurrency selain Bitcoin ya, selain Bitcoin gitu teman-teman ya. Jadi ini bisa menggambarkan kita seperti ini simpelnya ya. Simpelnya seperti ini. Ketika Bitcoin dominance ini naik teman-teman ya, cenderung, tapi kita perbandingannya dengan Bitcoin juga ya. Ketika Bitcoin dominance naik, Bitcoin price-nya turun ya, maka yang terjadi apa? Altcoin ini yang akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena rata-rata orang akan menjual dulu altcoin ya dan masuk ke Bitcoin ya. Karena apa, menurut mereka Bitcoin turun ini kesempatan gitu ya kan. Nah, ketika Bitcoin dominance stabil ya kan, di sini Bitcoin price-nya turun ya, sama saja price action-nya tetap altcoin dump. Tapi ketika Bitcoin dominance ini turun, Bitcoin price naik, teman-teman, di sini alt session terjadi gitu loh ya. Jadi kalian bisa pelajari itulah ya, karena itu udah menjadi hukum alam juga gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama di sini keadaan kripto belum tahu arahnya mau dibawa kemana ya, masih digoreng juga teman-teman, masih digoreng oleh para cukong, oleh para bandar. Nah, jadi kalau saya pribadi masih percaya sih ya, masih percaya sebelum melakukan kenaikan jauh lebih tinggi, mungkin dia akan mencoba retracement kembali sampai level 20 ribuan teman-teman, mungkin ya, karena area situ ada potensi untuk disentuh kembali teman-teman ya. Semoga saja sih nggak ke situ, semoga saja cukup di level 25, dia mantul lagi ke atas. Fix kalau si Bitcoin ini mampu stay di area 40, tanda-tanda bull run datang teman-teman ya. Itu patokan saya 35 sampai 40. Oke, bull run udah mulai running ya. Nah, kalau kita lihat bersama di sini teman-teman ya, keadaannya sungguh menyedihkan. Tapi di sini ada kabar yang cukup bagus bagi inspirasi kita. Suatu inspirasi yang mungkin bisa mengubah pola pikir kita di kala crypto dump seperti ini. Langsung kita bahas ya. Nah, jadi di sini penulis Rich Dad Poor Dad ya, Rich Dad Poor Dad, Kiyosaki memprediksikan keruntuhan pasar waktu terbaik untuk menjadi kaya. Oke ya. Jadi keruntuhan pasar seperti saham, kripto ini adalah waktu terbaik untuk menjadi kaya. Maksudnya gimana waktu terbaik untuk menjadi kaya? Ya kan? Waktu terbaik untuk menjadi kaya adalah momen yang pas sebenarnya kita untuk melakukan pembelian ya ini gitu ya. Ketika market dalam kondisi crash, market dalam kondisi dump, itu adalah momen terbaik untuk kita masuk ya, untuk kita masuk teman-teman. Tapi tetap masuk dalam aset yang memiliki potensi gitu. Jangan masuk ke aset yang baru launch, yang baru berumur sebulan 2 bulan kita masuk karena masih hype nih, masuk nih siapa tahu naik nanti begini-begini, ujung-ujungnya rakpul, ujung-ujungnya scam. Tetap utamakan Dior ya. Do you own research, kalian pahami tokenomiknya, kalian pahami white papernya, kalian pahami roadmapnya, projectnya, akun twitternya ya, sosial medianya, kalian ikuti semua, lihat progresnya seperti apa, kalian masuk ke smart contractnya, lihat holdernya berapa, kepemilikan developernya berapa dan sebagainya, kalian harus cek semua. Jangan sampai kepemilikan developer itu di atas 10%. Syukur-syukur kepemilikan hanya 1%, 2% masih oke lah. Di bawah 5% lah masih oke gitu teman-teman ya.
Nah, jadi di sini Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad, mengatakan ini adalah waktu terbaik untuk menjadi kaya, namun ada batasannya. Nah, tetap ada batasannya ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, penulis terkenal Robert Kiyosaki yang terkenal karena bukunya yang berpengaruh Rich Dad Poor Dad telah membuat prediksi pasar yang tidak terduga, menarik perhatian yang dapat mempunyai implikasi luas. Kiyosaki berpendapat bahwa Airbnb siap memimpin kehancuran pasar real estate, dan bagi mereka yang ingin berinvestasi atau membeli rumah baru, mungkin ada hari-hari cerah di masa depan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita acukan di kripto seperti ini teman-teman ya, mungkin kali ini kita berada di bear market yang benar-benar parah, kehancuran cryptocurrency yang benar-benar hancur. Ya, seperti itu. Tapi ketika kita mau membeli, ya mungkin ini akan menjadi sesuatu masa depan yang cerah di kripto, gitu loh maksudnya ya. Nah, dalam perkiraan terbarunya Kiyosaki menyatakan bahwa kemerosotan ekonomi menghadirkan peluang unik untuk akumulasi kekayaan. Meskipun sebelumnya beliau telah meramalkan keruntuhan berbagai pasar keuangan, resepnya untuk melewati masa-masa penuh gejolak ini tetapi konsisten. Menurut penulis, ada 3 aset yang dapat berfungsi sebagai penyelamat finansial selama periode yang tidak pasti ini: emas, perak, dan Bitcoin. Bitcoin masuk dalam ranah cryptocurrency, ya kan? Nah, jadi ini bisa menjadi finansial penyelamat kita di masa depan. Ya seperti itu, termasuk emas, perak, dan Bitcoin. Bitcoin masuk dalam artian cryptocurrency, ya kan? Nah, mungkin bukan hanya Bitcoin juga, ya kan? Mungkin dari segi Ethereum, Cardano, Solana, Polygon Matic, dan aset-aset lainnya yang berkecimpung di dunia cryptocurrency yang memiliki fungsional, yang memiliki kekuatan komunitas, ya mungkin akan ada ya, bisa mempertahankan atau menyelamatkan finansial kita di masa depannya, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang di tadi pagi ya, bahwasanya 2023 itu adalah tahun yang benar-benar mantap jiwa untuk kita melakukan akumulasi. Sebenarnya seperti itu, ya kan? Nah, apakah saya melakukan akumulasi? Yes, saya melakukan akumulasi. Jadi saya ada akumulasi beberapa aset teman-teman ya. Ada akumulasi beberapa aset sekitar 10 aset termasuk token meme dan micin juga teman-teman. Saya hitung itu ada sekitar 10 atau 11 aset ya. Itu per aset saya budgetin $100 aja teman-teman ya. $100 itu pun saya sebar. Bukan dalam artian gini ya, saya memiliki $1.000. Saya memiliki $1.000 dan itu saya sebar ke 10 aset. Nah, jadi per aset memiliki finansial $100 kan untuk akumulasi. Nah, $100 tersebut saya pasangkan jaring di harga sekian, di harga sekian, dan di harga sekian, gitu loh ya. Jadi nggak langsung saya belikan plus $100 sekali, nggak. Tapi saya tetap pasang jaring. Syukur-syukur kena, kalau nggak kena ya udah, nggak apa-apa gitu teman-teman. Ya, intinya kita masuk zona akumulasi. Ya, tahun 2023 tahun yang paling pas untuk akumulasi. 2024 stop akumulasi, kita masuk di fase halving, ya kan? Fase halving kita mulai setelah halving kita mulai taking profit bertahap, masuk masa bulan, puncak bulan 2025 kita apa? Taking profit 100%. Ya jangan 100% juga sih sebenarnya, 99% kita taking profit, ya kan? Sisakan 1% per aset. Pasti harganya nanti akan turun teman-teman, pasti akan turun karena mengulang siklus yang sama, yaitu crypto winter kembali gitu kan. Ketika crypto winter kembali, ya kita masuk lagi gitu teman-teman ya, masuk lagi. Seperti orang-orang yang di tahun 2021 ketika semua Bitcoin menyentuh di ATH, ya kan, banyak orang menjadi orang kaya. Banyak orang yang menjadi orang kaya dari Shiba juga, ya kan. Nah, ketika itu terjadi dan masuk crypto winter, apa yang terjadi? Altcoin mengalami penurunan cukup signifikan dari ATH-nya 90%, 70%, 99% penurunan dari ATH kan. Nah, inilah ya teman-teman ya, kita bisa manfaatkan momentum seperti ini karena nggak sehari dua hari, sebulan dua bulan momentum seperti ini datang, melainkan mengikuti siklus. Dan siklus bearish kali ini untuk price action harga Bitcoin, siklus bearish terpanjang sepanjang sejarah ya, mengalami 500 hari.
Ya, mantap, oke. Jadi buat teman-teman semua ya, manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Kalian riset aset-aset yang menurut kalian memiliki potensial, kalian perdalami lagi, dan silakan akumulasi. Tetap Dior, segala untung rugi teman-teman jangan menikmati. Kalau untung saya ikut senang, kalau rugi ya saya doakan semoga kerugian cepat kejemput teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, saya hanya menyampaikan informasi, teman-teman yang melakukan eksekusi. Mau beli, mau enggak, kembali ke teman-teman masing-masing. Oke, mungkin ini dulu, semoga membantu. Salam cuan.